Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Bu Munti di ruang kejar fisika, kelompok belajar fisika. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar fisika. Ayo semangatnya, yes, fisika itu mudah. Lanjut yuk, kita simak pelajaran berikut. Nah, kita sekarang membahas tentang gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Tapi sebelumnya kalian perhatikan ini dulu. Penerapan dari gaya sentripetal dan sentrifugal. Nah, ini kita pergi ke ini, kemarin saya ambil video miliknya. Ini ya. Ini miliknya Dufan. Nah, kita pergi ke Dufan melalui Bitwin. Coba saya cepatkan. Kalian pernah main seperti ini? Kalian membayangkan kalau talinya putus, kemana kira-kira arahnya? Jadi dia berputar ke sana, ada gaya tarik pada talinya adalah gaya sentripetal. Kalau dia putus, tentu saja dia akan terlempar keluar akibat atau adanya gaya sentrifugal. Ini miliknya Dufan, jauh-jauh kita pergi ke Dufan. Yang ini kemarin saya ambil miliknya mana ini ya, miliknya BNS. Pernah nggak kenalan? BNS kan sudah pernah naik ini atau belum? Ini penerapan dari gaya sentrifugal dan gaya sentrifugal. Makanya terkadang ada yang mau mempelajari fisika itu untuk apa ya? Fisika itu kan dasarnya teknologi. Jadi kalau sekarang ditanyakan kapan saya akan menggunakan, ya sekolahnya dilanjutkan dulu. Nah, sampai lengkap baru bisa menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, ini kita punya yang namanya gaya sentripetal itu apa? Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda bisa bergerak melingkar. Gaya sentripetal muncul karena adanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini muncul karena adanya perubahan kecepatan linier dari suatu benda yang bergerak melingkar. Pada pembahasan bab gerak melingkar, kita akan sudah membahas bahwa kecepatan linier suatu benda itu arahnya selalu berubah sepanjang keliling lingkaran. Apabila kecepatannya berubah dari lambat menjadi cepat atau sebaliknya dari cepat menjadi lambat. Jadi perubahan besarnya kecepatan kan itu kita punya yang namanya percepatan. Jadi perubahan kecepatan linier itu yang akan mengakibatkan adanya percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal itu arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Untuk itu, singkat saja kita punya gaya sentripetal. Nah, kita berangkat dari hukum Newton. Kita sudah pernah mengenal persamaan hukum Newton. F sama dengan M kali A. Masih ingat? Karena gayanya di sini adalah gaya sentripetal, maka percepatannya juga percepatan sentripetal. Jadi F sama dengan M kali A, A-nya adalah V kuadrat per R. Kemarin pada rangkuman hubungan antara besaran linier sama besaran anguler, kalian punya rumus ini. V sama dengan omega kali R. Sehingga kalau omega kali R itu kita gantikan ke hurufnya V, kita akan punya rumus gaya sentripetal atau Fs sama dengan M omega R dikuadratkan dibagi R. Ingat di sini ya, atas punya R, bawah punya R. Atau ini dijabarkan dulu, M omega kuadrat dikalikan R kuadrat dibagi R. R yang ini kuadratnya dicoret dengan R bawah, sehingga gaya sentripetal jika yang diketahui adalah kecepatan
angulernya kalian punya rumus Fs sama dengan M omega kuadrat R. Jadi penggunaan rumusnya, kalau yang diketahui kecepatan linier, kalian pakai rumus ini, Fs sama dengan mv kuadrat per R. Kalau yang diketahui kecepatan angulernya, kalian menggunakan rumus ini, Fs sama dengan m omega kuadrat dikalikan R. Nah, selanjutnya, di sini tadi kita punya, atau yang kita bahas di sini kan gaya sentripetal. Coba kalian ulangi lagi, yang namanya gaya sentripetal, gaya eksternal yang dibutuhkan agar sebuah benda dapat bergerak melingkar. Nah, gaya ini bukan merupakan gaya fisis atau gaya dalam arti yang sebenarnya, melainkan hanya suatu penamaan atau penggolongan jenis-jenis gaya yang berfungsi membuat benda bergerak melingkar. Jadi gaya sentripetal ini gaya yang membuat suatu benda itu bisa bergerak melingkar. Nah, konsepnya bahwa gaya sentripetal itu punya lawan karena dia kan arahnya menuju ke pusat. Nah, tentu saja kalau dia itu hanya satu gaya saja menuju ke pusat, kan benda yang bergerak melingkar tadi itu lama-lama atau bisa tertarik ke pusat. Tapi supaya dia bergerak melingkar harus ada yang mengimbanginya supaya seimbang, yaitu ada yang namanya gaya sentrifugal, adalah kebalikan dari gaya sentripetal. Gaya sentrifugal ini justru berputar menjauhi pusat lingkaran. Nah, jadi sebenarnya di sini menurut penelitiannya siapa ini? Iwan Arya dari mana ini? Surakarta ya. Itu dikatakan bahwa sebenarnya gaya sentrifugal itu tidak ada. Jadi ini, sentrifuga hanya merupakan efek semu yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Tetapi sentrifugal sendiri bukan merupakan gaya. Sentrifugal berarti menjauhi pusat. Jadi di sini untuk mengimbangi gaya sentripetal yang arahnya menuju ke pusat supaya tetap beredar pada garis edarnya, maka harus ada gaya sentrifugal yang arahnya adalah ke keluar. Nah, ini yang kemarin itu ya. Jadi gaya atau benda yang bergerak melingkar, kalau arah gayanya, arah kecepatan kemarin itu menurut arah garis singgung, maka di sini juga sama. Jadi arah percepatannya kalian punya arah gayanya, yang keluar adalah gaya sentrifugal, yang masuk adalah gaya sentripetal. Di sini yang saya tuliskan adalah percepatannya, karena arah gaya sama dengan arah percepatan. Jadi percepatan sentripetal itu menuju ke pusat lingkaran, percepatan sentrifugal adalah keluar. Karena percepatan adalah besaran vektor, maka di sini dijumlahkan, kita akan punya arahnya percepatan seperti ini. Nah ini ya, ini gambaran vektornya. Ini sudah habis ya anunya. Nah, untuk itu lebih jelasnya kalian bisa menuju ke blog. Nah, jadi untuk memahami tentang gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Nah, ini